Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Apa kabar semuanya? Baik. Ya. Sudah siap untuk belajar hari ini? Siap. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Baik, ketua kelas silakan pimpin untuk berdoa. Siap, kita berdoa mulai. Sudah selesai, kawan-kawan. Ya, sudah? Selesai. Yang tidak hadir hari ini siapa? Hadir semua, Pak. Hadir semua. Alhamdulillahirobbilalamin. Sudah siap belajar hari ini? Siap. Kalau sudah siap, coba periksa kerapihan baju kelas. Silahkan periksa kursi bangkunya. Tidak apa-apa, ada. Sudah? Ya. Masih ingat pelajaran kita minggu lalu belajar tentang apa? Apa? Tentang apa? Beriman kepada Allah. Ya, betul. Beriman kepada Allah. Hari ini kita belajar tentang beriman kepada malaikat-malaikat Allah. Hari ini kita belajar tentang beriman kepada Allah. malaikat Malaikat Allah. malaikat Allah. Sebelum kita masuk pelajaran, silahkan kalian simak terlebih dahulu yang ada gambar di laptop. Silahkan simak terlebih dahulu. Tsunami. Ya. Apa yang kalian lihat? Apa yang kalian lihat dari gambar? Tsunami. Tunjuk tangan, siapa yang bisa? Ya, silakan. RP apa? Tsunami. Ya, apa? Leno? Longsor. Longsor ya? Bisa. Banjir. Ya. Kebakaran. Lihat kebakaran. Siapa? Gempa. Ya. Bisa. Banjir. Ya. Gambar ini merupakan proses atau kejadian bencana alam yang terjadi di bumi. Ini terkait dengan materi kita beriman kepada malaikat-malaikat Allah. Di mana setiap ada terjadi gempa bumi, di sana ada kematian manusia, di sana ada rezeki kita dalam keadaan sehat, dan berkaitan dengan beriman kepada malaikat-malaikat Allah. Tujuan pembelajaran hari ini beriman kepada malaikat Allah yaitu pertama, satu, setelah belajar siswa dapat mendefinisikan arti atau makna dari beriman pada malaikat. Yang kedua, siswa dapat menyebutkan nama-nama malaikat. Yang ketiga, siswa dapat menyebutkan tugas-tugas malaikat. Yang keempat, siswa dapat menyebutkan sifat-sifat malaikat. Yang terakhir, siswa dapat mencerminkan perilaku yang beriman kepada malaikat. Itulah tujuan pembelajaran kita hari ini. Materi kita hari ini beriman kepada malaikat-malaikat Allah. Ada yang masih ingat rukun iman pada malaikat? Rukun iman yang keberapa? Betul, rukun iman pada malaikat adalah rukun iman yang kedua. Apakah iman itu? Siapa yang tahu? Iman itu apa? Ya, apa arti? Percaya. Betul. Iman adalah percaya. Lalu, apakah yang disebut dengan malaikat? Ada yang tahu? Ya, apa? Ya, malaikat adalah ciptaan Allah. Ada yang lain? Yang lain? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Ya. Malaikat adalah ciptaan Allah yang diciptakan Allah dari nur atau cahaya. Jadi malaikat ini diciptakan dari nur atau cahaya. Beriman pada malaikat berarti meyakini, percaya dengan sepenuh hati bahwa malaikat adalah ciptaan Allah walaupun kita tidak bisa melihatnya. Jadi walaupun kita tidak bisa melihat malaikat tetapi kita percaya kalau
Meskipun begitu, meskipun kita tidak bisa melihat malaikat, kalau Allah, jika Allah sudah berkehendak, maka kita bisa melihat malaikat. Seperti contoh baginda Nabi Muhammad SAW ketika beliau mendapatkan wahyu dari malaikat Jibril. Malaikat Jibril datang pada Muhammad sebagai wujud laki-laki, dan di saat peristiwa Isra Mi'raj, malaikat Jibril datang pada Nabi Muhammad sebagai bentuk aslinya. Ada yang tahu berapa jumlah dari malaikat? 10. Ada lain? Ada lain? 10. Ya, betul. Jumlah malaikat itu ada 10. Tetapi sebenarnya malaikat itu berjumlah banyak sekali malaikat. Hanya Allah yang tahu jumlah malaikat. Tetapi juga yang wajib kita ketahui hanya 10 malaikat. 10 malaikat yang wajib kita ketahui. Sudah ada yang tahu nama-nama malaikat? Sudah yang tahu? Belum? Baik. Siapa yang sudah? Coba tunjuk tangan. Happy, silakan. Ya, terus. Ya, yang lain siapa yang tahu? Bisa? Ya, silakan bisa. Apa bisa? Iya. Ya, betul. Jadi inilah 10 malaikat yang wajib kita ketahui. Yang pertama Jibril, yang kedua Mikail, ketiga Israfil, keempat Israfil, kelima Rafiq, keenam Atik, 7 Munkar, 8 9 10. Betul. 10 malaikat ini memiliki tugasnya masing-masing. Jibril bertugas untuk menyampaikan, Mikail bertugas untuk menyampaikan rezeki, Israfil ya meniup sangkakala di waktu hari kiamat, Israil mencabut nyawa. Yang kelima Rakib bertugas ya Rakib mencatat amal kebaikan. Jadi Rakib itu mencatat semua amal kebaikan manusia. Yang keenam Atid mencatat amal keburukan. Jadi kalau kita berbuat jahat atau berbuat keburukan, ada malaikat Atid yang mencatatnya. Yang ketujuh Munkar, Nakir tengah-tengahnya di dalam kubur. Jadi Munkar dan Nakir ini bertugas untuk menanyakan manusia di alam kubur. Kesembilan Malik bertugas apa? Menjaga pintu neraka. Ya, Malik bertugas menjaga pintu neraka. 10 Ridwan bertugas. Ya, malaikat Ridwan ini bertugas pada pintu surga. Siapa yang mau ke surga? Ya, mau semua. Semoga bertemu pada malaikat Ridwan. Selanjutnya, selain memiliki tugas, malaikat juga memiliki sifat-sifat. Ada yang tahu sifat-sifat dari malaikat? Ada yang tahu? Ya, Saskia, apa Saskia? Ya, betul. Malaikat tidak memiliki hawa nafsu. Jadi malaikat itu tidak memiliki hawa nafsu. Malaikat tidak punya istri. Yang selanjutnya siapa? Ya, Rica. Ya, malaikat tidak makan, tidak tidur, tidak makan. Malaikat bukan seperti manusia, tidak seperti manusia. Malaikat tidak membutuhkan makan dan minum maupun tidur. Ya, selanjutnya siapa? Malaikat tidak. Ya. Malaikat tidak berjenis kelamin laki-laki. Ya, malaikat tidak berjenis kelamin, baik laki-laki maupun perempuan. Selanjutnya, ya apa? Malaikat selalu berdakwah. Ya, malaikat itu makhluk Allah
Allah yang selalu patuh pada Allah. Malaikat itu tidak pernah durhaka pada Allah. Tuh. Materi kita selanjutnya itu sikap yang mencerminkan perilaku beriman pada malaikat Allah. Yang pertama, kita selalu berhati-hati dalam bertindak dan berbuat karena ada malaikat yang selalu mengawasi, yaitu malaikat Raqib dan Atid yang selalu mencatat amal baik dan amal buruk kita. Yang kedua, kita selalu mensyukuri nikmat Allah karena ada malaikat Mikail yang membagikan rezeki. Yang ketiga, kita selalu mengingat kematian karena ada malaikat Israel yang mencabut nyawa. Sudah paham materi kita hari ini, beriman pada malaikat-malaikat Allah? Selanjutnya, kalau sudah paham, Bapak akan memberi tugas. Di sini ada kartu berwarna kuning dan berwarna putih. Yang berwarna kuning berisi pertanyaan dan yang berwarna putih itu berisi jawaban. Nanti Bapak bagikan setiap kartu ini. Nanti kalian mencocokkan terhadap pasangannya masing-masing. Jika sudah bertemu pasangannya, nanti kalian lanjut ke depan untuk membacakan hasilnya ya. Silakan. Tasih, silakan. Sudah ketemu jawabannya? Sudah ketemu pasangan sudah? Sudah. Dimulai dari samping, ya dah. Mulai. Silakan bacakan hasil diskusinya ke depan. Sebutkan 10 nama malaikat. Jibril, Mikail, Israfil, Israel, Raqib. Ya terus. Raqib, Atid, Munkar, Nakir, Malik, Ridwan. Ya betul. Tepuk tangan. Selanjutnya. Katakan dengan keras, sifat. Sebutkan makna iman kepada malaikat. Iman kepada malaikat ialah meyakini bahwa malaikat adalah makhluk ciptaan Allah, walaupun kita tidak bisa melihatnya. Betul, beri tepuk tangan. Selanjutnya, kelompok selanjutnya. Silakan, pakai dengan keras. Biar kawan-kawannya bisa mendengarkan. Bagaimana cara kita mengakui Yang lain perhatikan. selalu melakukan perbuatan baik, selalu menyukuri nikmat Allah, selalu berpikir dan berhati-hati dalam bertindak, selalu meningkat kematian. Ya betul, tangan. Kelompok terakhir, silakan maju ke depan. Sifat-sifat malaikat. Ya. Sedangkan jika mereka menafsu, maka tidak makan dan tidur. Malaikat tidak berjenis kelamin, malaikat selalu patuh pada Allah. Ya betul. Ya, sudah paham berarti ya tentang materi kita hari ini. Hari ini kita belajar tentang beriman pada malaikat. Iman adalah percaya malaikat adalah makhluk ciptaan Allah yang selalu taat dan patuh pada Allah. Terdapat 10 malaikat yang wajib kita yakini dan ketahui. Pertama Jibril, Mikail, Israfil, Israel, Raqib, Atid, Munkar, Nakir, Malik, Ridwan. Malaikat ini memiliki sifat yaitu malaikat tidak makan, tidak tidur, tidak minum, malaikat tidak berjenis kelamin, malaikat tidak memiliki hawa nafsu, dan malaikat selalu patuh pada Allah Subhanahu wa taala. Sudah cukup pelajaran kita hari ini? Sudah? Sudah paham? Sudah. Belajar lagi di rumah, buka-buka lagi bukunya untuk lebih mengasah daya ingat kalian tentang beriman pada malaikat. Sudah cukup pembelajaran kita hari ini. Sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, kita membaca surat pendek Al-Asr. Silahkan baca.
lafaz hamzah